Kalau kamu berani, ayo lawan saya. Saya tidak salah, saya berani. Kenapa kamu main tampar? Ucap Hasan. Ya sudah, kalau kamu berani, saya tunggu di sini. Kalau kamu maksa menyerang, kamu akan mati juga. Lari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan dalam beraktivitas. Dalam video kali ini, kembali kita akan membahas atau mengulas kejadian, kisah, kasus yang terjadi di seluruh penjuru dunia ini. Kejadian kali ini terjadi di Madura, tepatnya di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan. Kejadian ini baru saja terjadi di awal tahun 2024 ini, tepatnya pada Jumat 12 Januari 2024. Diketahui kejadian yang mengerikan ini dipicu karena lampu sorot motor korban yang mengenai mata pelaku yang merasa kesilauan. Terjadilah saling adu mulut, menampar hingga berakhir berduel atau biasa disebut bertarung dengan cara carok. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita bahas. Sebelum kita lebih lanjut masuk ke dalam cerita atau pembahasan ini, sedikit informasi tentang apa itu carok. Carok ini sendiri sejak lama menjadi budaya sekaligus tradisi yang sampai saat ini masih dijaga oleh masyarakat Madura. Kata carok ini berasal dari bahasa Kawi kuno yang artinya perkelahian dan atau bertarung dengan kehormatan. Biasanya pemicu carok ini muncul akibat perebutan kedudukan, perselingkuhan, perebutan tanah, juga dendam turun-temurun. Menurut mereka, carok ini dilakukan demi membela martabat dan kehormatan seseorang. Carok ini menjadi jalan alternatif penyelesaian permasalahan tersebut. Juga merupakan wujud keadilan yang seadil-adilnya dalam merespon karena dihina ataupun ditindas. Berdasarkan banyak video yang beredar di media sosial, menurut pengakuan Hasan Busri dan juga Wardi yang merupakan pelaku di balik kejadian carok ini. Hasan Busri menjelaskan, kejadian itu berawal ketika ia ingin pergi tahlilan. Ia sebelumnya telah berjanji untuk berangkat bersama rekannya. Mereka sepakat untuk berangkat bersama setelah sholat maghrib. Lalu kemudian Hasan ini menunggu rekannya tersebut di tempat yang telah dijanjikan. Sekitar 1 menit ia menunggu. Tiba-tiba ada 2 orang berkendara membawa motor kencang. 2 orang yang dimaksud ialah Mat Anjar dan Mat Terdam. Lalu tanpa sengaja Hasan lalu menoleh ke arah motor tersebut. Ia berpikir siapa orangnya yang membawa motor kencang itu. Lalu saat ia menoleh pun lampu motor itu langsung menyorot ke arah matanya. Kemudian Mat Anjar dan Mat Terdam menghampiri Hasan. Hasan pun di saat itu langsung bertanya dalam bahasa Madura. "Demak, Kak?" tanya Hasan, yang artinya, "Mau kemana, Kak?" Langsung disaut oleh salah satu dari keduanya. "Banyak tanya kau nanya-nanya, mau apa?" Hasan lalu menjawab, "Ya, tidak apa-apa, saya kan kenal dengan kakak. Masa cuma negur saja tidak boleh?" Sontak di situ Mat Anjar turun dari motornya. Tentu di situ Hasan juga turun dari motornya tersebut. "Kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu," ucap Mat Anjar. "Masa saya tidak boleh? Kan saya silau, ganggu dengan lampu itu," ucap Hasan. Lalu tidak terima Mat Anjar dengan jawaban itu, langsung ia menampar Hasan dengan tangan kirinya. "Kenapa kok nampar, Kak? Saya salah apa?" tanya Hasan. "Kamu itu lihat saya, tidak berani ya sama saya," ucap Mat Anjar dengan sombong. Kemudian Mat Terdam spontan mengeluarkan celurit ingin membacok Hasan. Di situ Hasan tidak ada perlawanan sama sekali dan hanya mencoba menahan celurit itu dengan sekuat tenaganya karena ia takut mengenai dirinya. Sampai di situ ada beberapa orang warga berusaha melerai, namun percekcokan itu belum juga berakhir. Singkat cerita, lalu kemudian Mat Anjar ini lalu menantangnya untuk berduel. "Kalau kamu berani, ayo lawan saya. Saya tidak salah, saya berani. Kenapa kamu main tampar?" ucap Hasan. "Ya sudah, kalau kamu berani, saya tunggu di sini. Bawa senjatamu," kata Mat Anjar.
Kemudian Hasan lalu pergi untuk pulang. Di jalan ia bertemu dengan adiknya bernama Wardi. Wardi bertanya, "Mau kemana kok laju bawa motornya? Saya dipukul orang, ayo pulang." Tanpa pikir panjang, Wardi pun mengikuti kakaknya tersebut. Sesampainya di rumah, Hasan pun lalu masuk ke dalam kamar untuk mengambil 2 celurit miliknya. Mereka berdua masing-masing memegang 1 celurit. Melihat pergerakan dan senjata yang dibawa Hasan, kemudian di situ, lalu ibu Hasan ini bertanya, "Mau kemana? Kok bawa celurit? Sudah, jangan pergi kamu, diam di sini." "Maaf Bu, saya ada masalah, doain Hasan," ucapnya. Karena sudah terlanjur emosi, kemudian setelah berpamitan dan cium tangan ibunya, kedua adik kakak ini langsung pergi. Tidak lama setelah itu, mereka sampai di tempat kejadian tersebut. Tanpa basa-basi, Hasan ini langsung loncat dari motornya. Terlihat ada 10 orang dari pihak Matanjar lengkap dengan celuritnya masing-masing. Tetapi hanya 5 orang yang ikut menyerang. Di antaranya yaitu Matanjar, Materdam, Nahjeri, Hafid, dan 1 lainnya tidak diketahui namanya. Tidak gentar dengan semua itu, Hasan Busri lalu menyerang Matanjar. Tidak butuh waktu lama, Matanjar lalu tumbang dengan beberapa sabitan. Kemudian, adik Matanjar ini lalu menyerang ke arah Hasan. Juga tidak susah bagi Hasan lalu melibas tangannya dan juga tumbang. Di sisi lain, Wardi juga diserang 2 orang. Di sisi kiri, lalu ia tebas membabi buta dalam sekejap. Keduanya pun langsung tumbang. Tak sampai di situ, ada 1 orang yang ingin menyerang Hasan. Kemudian Hasan sempat berbicara kepadanya, "Kalau kamu maksa menyerang, kamu akan mati juga. Lari saja," ucap Hasan. Kemudian 1 orang itu pun lari dengan sendirinya. Setelah itu, Hasan Busri dan Wardi ini pindah dari lokasi itu, tepatnya di semak-semak belakang rumahnya. Mereka berdua berusaha menghindar agar tidak ada perkelahian selanjutnya. Keduanya berinisiatif menelpon abangnya untuk memberitahu kepala desa agar mereka dilaporkan ke kepolisian. Kedua pelaku ini mengaku lebih baik menyerahkan diri. Di sisi lain, malang bagi korban yang harus kehilangan nyawa dalam sekejap. Diketahui, 3 di antaranya langsung meninggal di tempat karena kehabisan cairan merah, dan 1 lainnya sempat dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Namun kabarnya setelah itu juga meninggal dunia. Jenazah keempat korban ini lalu diotopsi di RSUD Syamrabu dan lalu dipulangkan ke rumah duka. Kedua pelaku mengakui menyesal, sedih, spontan, khilaf melakukan hal yang sedemikian. Kalau begini prosesnya, mengapa harus terjadi? Melayani orang-orang menantang carok itu lebih baik mengalah daripada harus melayani perbuatan yang dilarang sama hukum, ucap keduanya. Hasan juga berpesan kepada abangnya, jaga keluarganya, takut ada serangan dari pihak lawan. Menghindar dulu, cari tempat yang aman, biar tidak ada korban. Ia juga minta maaf kepada keluarga korban karena emosi sesaatnya. Semoga kejadian ini tidak berkelanjutan. Hasan dan Wardi ditetapkan sebagai tersangka, dijerat dengan hukuman yang berlaku di Republik ini. Dalam kejadian ini sebenarnya sangat disayangkan, diselesaikan dengan cara baik-baik, nasi sudah menjadi bubur. Memang kedua kubu ini sudah di puncak emosional sampai tidak bisa dibendung lagi, karena pada dasarnya tradisi carok yang memegang teguh kehormatan seorang laki-laki. Apapun yang terjadi, kita ambil hikmahnya. Semoga tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Yang dapat kita petik ialah kita tidak boleh sembarangan dengan orang lain, menghina, melecehkan, merendahkan, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan. Karena belum tentu orang tersebut bisa saja memiliki keahlian lebih tinggi. Jauhkan sifat sombong yang berkelanjutan, karena tidak ada gunanya. Di atas langit masih ada langit, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Hakikatnya, dunia ini fana, hanya Tuhanlah yang punya kuasa. Untuk keluarga korban, semoga diberi ketabahan, keikhlasan. Semoga korban ditempatkan di tempat yang layak di akhiratnya. Dan untuk kedua pelaku, semoga dihukum seadil-adilnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga mendapatkan pembelajaran berharga. Apabila ada kesalahan, informasi yang kurang, ataupun pendapat yang berbeda, mohon dimaafkan.